warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vetu dari Mobil Murah Jogja. Kali ini kita akan review Kijang Innova 2005 tipe G, bro. Sini men. Untuk yang pertama kita mau bahas soal nopol polisinya. Dan sebelum itu juga saya jelaskan juga Kijang Innova ini tahunnya 2005. Dia keluaran dari Toyota, men, dan dia bukan mobil capek, dan saya paling yakin kalau ini dipakai buat kalian pasti worth it banget, bro. Sini kita bahas soal plat mobil. Plat mobil kali ini kita dapat dari user, itu dapat habis 5 langsung dari atas namanya, men. Dan pajaknya sendiri baru bulan 6 dan nopol plat STNK-nya tahun 2025. Berarti dia habis ganti plat. Dan besok untuk kalian yang misal minat dengan mobil ini, kalian bisa titip pajak dengan kita juga bisa. Jadi nggak usah repot lah, takut nanti pajaknya gimana ataupun gimana. Jadi kita di Mobil Murah Jogja juga bisa mengurus pajak dan lain sebagainya. Nah, untuk yang kedua kita mau bahas soal bodi mobil nih, men. Soal bodi mobil Kijang Innova ini, bro, karena dia tipenya G, dia otomatis sudah punya fog lamp. Beda dengan seri E ataupun di bawahnya. Nih, dia udah ada fog lamp. Nah, seperti itu. Nih, kita udah ada fog lampnya. Jadi kalau malam sudah terang banget. Beda dengan tipe E, men. Dan juga untuk tipe G ini, dia lebih banyak variasi di seperti ini, krom-krom kayak ini. Jadi menambahkan kesan mobil itu makin mewah, bro. Dan ini asli, men. Ini asli. Kayak gitu. Kalau yang kayak ini memang sudah ada bahan dari pabrik, cuman ini kemarin kita ganti karena warnanya udah agak kusam, jadi kita ganti seperti itu. Dan untuk berikutnya sesi ketiga kita akan bahas soal bodi belakang kita belum ya, bro. Belum, kita cek dulu. Nah, untuk yang bodi belakang nih, sini ada beberapa aksen. Tipe G juga dia punya bumper belakang, sama ini juga ada. Yang tipe E di sini belum ada, bro. Biasanya kalau ada mereka tambahan. Dan di sini dijelasin juga ada tulisan 2.0. Ini menjelaskan bahwa kapasitas mesin dia itu 2000 cc. Sensor parkir juga sudah ada. Jadi komplit, men. Benar-benar ini mobil worth it banget buat kalian. Oke, untuk yang ketiga kita mau bahas soal interiornya, bro. Oke, dan kali ini saya ada di interior dalamnya, bro. Ini di kabin depan. Nah, kali ini benar-benar kalau Kijang Innova itu benar-benar dia sudah menekankan mobil yang sangat prestis, men. Jadi dari aksen-aksen ada kayu-kayunya perpaduan warna dengan menggunakan warna krem dan warna abu-abu menjadikan kesan lebih elegan, ya enggak? Dan di sini joknya seperti ini, men. Ini masih seperti baru banget. Dia empuk, bro. Karena sebagai Titan itu kita kalau dapat mobil yang capek, dia itu pasti sininya udah pada kempes-kempes, bro. Dan ini enggak, aman. Asap rokok juga aman, tidak ada. Biasanya kalau asap rokok ada tuh di sini, bro. Dia ada kayak bekas rokok-rokok gitu, dan ini tidak ada. Dan untuk kilometernya sendiri, dia ada di kisaran 200-an, men. Nanti saya tunjukin di video berikutnya, di step berikutnya, bro. Seperti itu. Dan di sisi ini, di kabin konsol AC dan lain sebagainya, seperti mobil biasa, dia juga punya kontrol AC seperti ini, dingin dan bisa keluar dari kaki ataupun di muka saja. Ini kontrol ini buat keluar angin masuknya. Kita mau pakai kabin dalam saja atau ambil udara dari luar. Untuk head unitnya kita di sini pakai LCD dari DHD ini, men. Ini emang kompatibel banget karena dia udah pakai Bluetooth, bisa USB, AUX dan lain sebagainya. Nanti kita cobain dari sini, bro. Dan kali ini sudah saya hidupin juga. Ini dia kilometernya baru 245.000 tuh.
Dan untuk tahun 2005 yang kisaran per tahunnya itu sekitar 30 km di angka 245 km itu sangat normal sekali, dan ini asli men, tidak dirubah maupun apapun. Dan untuk audionya, kita bahas audio nih. Kali ini kita pakai DHD. Memang ini harganya lebih murah kalau DHD, cuman dia menggunakan fitur yang udah agak komplit men daripada tab-tab lainnya. Kita coba di sini lagunya ya. Kita pakai Bluetooth di sini. Sudah lumayan banget. Ya, seperti itu ya. Wow kan, ini udah bisa AUX, USB dan lain sebagainya. Oke, dan berikutnya itu untuk interior belakang nih. Tuh. Ini asli men, kita tidak salon apapun apa, kita dapat udah kayak gini. Jadi benar-benar worth banget buat kalian yang sudah pengen Innova sejak lama tapi belum dapat, mungkin ini nih. Bener-bener rapi men, seperti ini tuh. Dan di Kijang Innova 2005G ini untuk tipe G dia udah double blower bro, beda dengan tipe E sebelumnya. Jadi AC nya udah double di sini men, tuh. Ini kontrolnya on off dan lain sebagainya, dan AC nya ini dingin. Oke, dan lanjut untuk kabin belakang men. Kabin belakang dia punya jok 3 baris bro. Cuman di sini bagusnya Innova itu dia nekuknya nggak ke depan. Kalau mobil yang lainnya mungkin ke depan ya. Kalau kayak Avanza, Xenia, Livina itu dia nekuknya ke depan. Nah untuk Innova ini dia nekuknya ke sini men, seperti ini. Jadi nanti ini bisa dicopot kayak gini dan bisa diturun seperti ini bro. Mana ini dalamnya tadi? Nah, harus berdua nih kayaknya ya. Bentar. Nah, sekarang udah bisa nih. Harus tangan dua men, karena yang satu saya pegang kamera ini. Seperti ini bro. Jadi kalau misal mau buat pakai barang, ya udah tinggal seperti ini aja. Ini terus diturunin gini, set. Ini tarik, set. Naikin dah. Set. Gimana? Terus ini ada cangkolannya, cangkolan ya kan. Nah, masukin sini lagi. Mantap. Seperti itu untuk review interior dalamnya. Nah, ada satu yang kelupaan tadi saya bilang. Di sini ada fitur power mirror. Jadi ini buat ngatur gerak-gerak dari spion dari dalam secara elektrikal. Jadi nggak usah manual seperti itu. Dan ini kayaknya cuman ada di tipe G bro. Tipe E belum ada ini untuk Kijang Innova. Oke, dan di sesi berikutnya ini kita mau bahas soal mesinnya. Dan untuk kabin seperti ini, itu emang yang beberapa yang harus kita cek dalam ngecek sebuah mobil bekas. Itu yang pertama adalah apron depan ini. Dan untuk Kijang Innova ini alhamdulillah kita udah dapat, itu benar-benar utuh. Ada bisa dilihat di sini. Yang paling ngeri ketika kita beli mobil di sini bro, kalau dia udah tidak ada titiknya kayak gini, berarti ada kemungkinan ini pernah nabrak ataupun ganti. Dan untuk mobil ini masih ada. Jadi worth it banget men. Ini bukan bekas nabrak ataupun insiden lainnya. Untuk mesinnya kita kemarin memang bersihin. Jadi kita pakai obat semir nih. Kita cuma disemir-semir aja. Seperti ini bro, ruangan mesinnya. Dan di sini udah menggunakan kapasitas mesin 2000 cc dan menggunakan VVTi men teknologinya. Seperti itu. Untuk pemakaian konsumsi bahan bakar sih emang udah terkenal ya, kalau Innova itu lebih cost yang kita keluarkan lebih banyak. Cuman yang diberikan Innova ini kepada penggunanya atau usernya itu ya sebanding dengan apa yang kita keluarkan men. Jadi beda kalau kita pakai mobil Avanza Xenia nih yang irit, terus kita pakai mobil ini yang costnya agak lumayan lah kalau beli bensin ya. Cuman dari segi kenyamanan yang diberikan dari Innova ini top banget men. Jadi kalian bisa buktiin lah kalau besok datang ke garasi, ya enggak? Dan untuk berikutnya kita juga bisa cek di sini, bro. Dicek di sini. Nah, ini adalah cara ngecek kalau kap ini asli apa enggak. Soalnya kalau kita beli kap yang bekas ataupun baru, di sini dia enggak ada dempul seperti ini, men. Seperti ini. Tuh, dan ini masih asli, bro. Kalau ganti ya ada kemungkinan itu dia pernah insiden tadi.
Oke, kali ini kita mau nyobain rasanya suspensi dan dari kaki-kaki semua ini dan apa ya, performa mesin kali ya. Cuman kita nggak bisa kenceng karena kita posisi ada di daerah desa, jadi kita harus menghormati daerah sekitar sini, men. Ya nggak? Oke, kita hidupin dulu. Ngomong-ngomong, ini adalah vlog pertama saya di YouTube, bro. Mau tak upload YouTube sih sebagai apa ya, kayak ajang pembuktian lah kalau kita ada nih mobil murah Jogja, bro. Kita pengen naik step lagi dari yang biasanya kita cuma iklan di OLX maupun lain sebagainya, dan kita mau coba di YouTube dan lain sebagainya. Ya, harapan kita bisa membantu kalian buat memilih mobil walaupun kalian tidak beli tempat kita, nggak masalah, men. Ya nggak, yang penting kan saling bermanfaat, ya nggak. Oke, bro, kita coba langsung kita ke utara aja. Ini kita pakai gigi 1 ya, men. Awalan, bro, aku gigi loro jeblok ya kan. Nah, oke. Dan dari saya yang suka dari Innova itu suspensinya. Saya nggak tahu kenapa mobil ini benar-benar beda lah. Ketika kita pakai di jalanan yang sebenarnya kayak kurang halus, apapun apa kayak desa-desa gini, emang benar-benar nyaman. Tuh, dilihatin, bro, kita baru di mana nih, bro? Ini di desa Dusun Paduan, men. Ini di daerah Pakem, Cangkringan, Sleman, bro. Kalau ke sana udah ke Cangkringan, men. Ini biasanya ada gunung di sana nih, tapi kita nggak lihat ini. Seperti ini. Ini kita mau lewat di ini ya. Bedain dengan mobil yang biasanya dengan Innova, bro. Ini kita mau lewat di posisi tidur nih. Tuh. Nyaman, men. Nggak ada suara glek atau apa kan. Wah, bener-bener ini. Gak tahu kenapa ya Innova, bro. Kita mau coba lagi deh. Ini jaraknya tuh, ini padahal jalannya jelek, men. Tapi benar-benar kita bisa ngerasain kan. Beras rating glodek. Wah, kalau kayak gitu, kalau orang-orang Jawa bilang, "Oh, rating glodek gimana mobil Mas ya?" Kayak gitu. Bukan, saya tuh asli Jogja, bro. Saya juga pernah ya, saya baru pertama di bikin vlog kayak gini, pengen tak upload di YouTube. Jadi saya domisili di Yogyakarta, bro, di Sleman, tepatnya di Pakem. Pakem itu kalian kalau pernah kesini itu ada wisata Kaliurang dan wisata Jeep Merapi Cangkringan, itu yang udah agak booming di kalangan Jakarta dan lain sebagainya. Ku di sana. Nah, dan itu tadi review mobil dari kita. Kita tadi udah bahas soal nopol polisinya, kita juga udah bahas soal body, kita juga udah bahas soal interiornya, dan kita juga udah bahas soal mesinnya dan kelebihan-kelebihan dari Innova ini dan kekurangan-kekurangannya. Jadi mungkin yang saya sampaikan tidak lebih menjurus ke kekurangan dan kelebihannya, tapi dari apa yang saya katakan kalian mungkin bisa memahami lah, oh ternyata Innova seperti ini, ya kan. Tapi itu kembali ke pilihan kalian, dan menurut saya sih Innova adalah mobil yang worth it buat kalian yang suka pergi luar kota ataupun dekat-dekat juga worth it, dan nggak ada salahnya loh kita pakai Innova. Oh iya, dan tadi juga kita udah ini ya, nyobain bagaimana rasanya naik Innova di dalam kabin tadi, dan alhamdulillah kita aman dari kaki-kakinya juga sudah nyaman kan. Tadi kita ada di video sebelumnya tadi. Iyalah Innova, bro. Apa namanya nih, kaki-kakinya beda, men, sama yang kayak Innova Avanza, Xenia dan lainnya kayak gitu. Jadi itu tadi ada cost yang kita keluarkan lebih banyak, tapi feedback yang kita dapat juga enggak, ya bisa kalian bandingin sendiri ya. Oke. Itu dulu dari kita, dari Mobil Murah Jogja. Semoga bermanfaat. Jika kalian berminat dengan mobil ini, bisa langsung hubungin mobil Murah Jogja dan follow Instagram kita di Mobil Murah Jogja, mobil_murah Jogja, men, karena ada 2 akun yang hampir sama. Seperti itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.